Di Mansion utama, sudah 3 hari ini Cleopatra mengurung diri di dalam Mansion. Tidak pernah sekalipun berani melangkahkan kakinya keluar dari pintu besar yang ada di bangunan tersebut. Apalagi 2 hari yang lalu Kenan datang dengan alasan ingin bertemu dengan sang pemilik Mansion. Tapi untung saja para pengawal bertindak cepat dengan mengatakan sang pemilik Mansion tidak ada di tempat. Sehingga sampai detik ini keberadaannya di Mansion utama tidak bisa ditembus oleh Kenan. Terlebih situasi Mansion utama yang memang terlihat kosong karena seluruh keluarga Arpeto sedang berlibur ke luar negeri, membuat dirinya masih aman bersembunyi di tempat tersebut. Dor. Alana menepuk pundak Cleo yang terlihat tengah melamun di balik jendela. Al, kamu ngagetkan aja. Cleo beranjak dari tempatnya berjalan menuju sofa yang ada di ruangan tersebut. Habis, kok itu aneh, pagi-pagi begini udah melamun. Alana ikut duduk di samping sepupunya. Apa kamu merindukan suamimu? Goda Alana dengan tersenyum jahil. Dia sengaja menggoda Cleo karena tahu permasalahan yang sedang dihadapi sepupunya itu. Permasalahan yang menurutnya sangat aneh. Ah ya ampun, mana mungkin aku merindukan sedingin itu? Cleo tersenyum sinis apalagi saat membayangkan wajah Kenan yang dingin dan datar. Lalu kenapa kamu melamun? Berdiri di dekat jendela seperti sedang menunggu seseorang? Cleo menghela napasnya dengan kasar. Kakiku gatel ingin jalan-jalan, aku ingin shopping, aku ingin hangout bersama teman-temanku, dan aku sangat ingin menjalani pemotretan. Keluhnya dengan bibir yang mengerucut tajam. Ya ampun, Cleopatra, kau itu? Alana menggelengkan kepalanya. Dia tidak habis pikir dengan sepupunya yang satu ini. Karena sejak dulu sampai dengan sekarang, yang ada di pikirannya hanyalah bersenang-senang. Kenapa tidak keluar aja? Kau bisa pergi ditemani para pengawal? Usulnya. Tidak semudah itu, Al. Kenan memiliki kekuasaan di luar sana, dan pastinya aku akan tertangkap meskipun ditemani oleh 10 pengawal sekaligus. Dan hanya di Mansion ini, aku aman. Karena Kenan tidak akan berani masuk tanpa izin terlebih dahulu, membuat keonaran di Mansion utama. Jelas Cleo panjang lebar. Ya juga, apalagi pria pintar seperti Kenan pasti tidak ingin semua keluargamu mengetahui ada permasalahan di dalam rumah tangga kalian yang baru sumber jagung, karena jika sampai keluargamu tahu, habislah kalian berdua. Nah, itu kok pintar. Cleo menepuk bahu sepupunya dengan tersenyum. Wis, jika aku bodoh, tidak mungkin aku bisa menjadi dokter. Alana balik menepuk bahu Cleopatra. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Tidak mungkin selamanya kau bersembunyi di Mansion utama kan? Mengingat 3 hari lagi, Tita dan B akan pulang, dan jika B tahu kau bersembunyi di sini karena menghindari suamimu, pasti kabar itu akan tembus ke A dan keluarga besar yang lainnya. Ucap Alana mengingatkan, karena selama ini Cleopatra bersembunyi di Mansion utama tanpa satu orang pun yang tahu, dan itu semua tidak luput dari peran mereka berdua yang membungkam para pelayan dan pengawal agar tidak ada yang membocorkan keberadaan mereka dari keluarga besar, terutama sang pemilik Mansion. Itu juga yang sedang aku pikirkan. Aku harus mencari cara agar Kenan kembali ke jalan yang benar dengan menjalankan kembali isi kontrak pernikahan kita. Kelakar Cleo sambil tertawa. Kau itu. Alana menayar kening sepupunya dengan gemas. Dia tidak habis pikir dengan jalan pikiran Cleopatra yang tidak mau terikat selamanya di pernikahannya. Padahal sepupunya itu menikah dengan seorang Kenan Meyer, pria tampan, kaya raya, dan begitu berwibawa yang banyak dikilai oleh para wanita. Bahkan kalau boleh jujur, Alana pun terpesona pada sosok Kenan Meyer. Dan jika dirinya berada di posisi Cleo, pasti akan dengan senang hati menjadi milik pria itu selamanya, meskipun harus menukar dengan kebebasannya. Kau sendiri sampai kapan bersembunyi di sini? Cleo balik bertanya pada sepupunya yang terlihat diam. Entahlah, tapi yang jelas aku berbeda denganmu. Aku masih bisa keluar dengan ditemani oleh para pengawal. Dan yang paling penting, aku bukan bersembunyi dari suamiku.
Jadi aku bebas bisa tinggal di sini sampai kapanpun. Sialan kau. Cleo yang merasa tersindir mengumpat ibu sepupunya itu. Kenapa? Aku mengatakan yang sesungguhnya bukan? Lagi pula kau itu aneh. Ada pria tampan, kayak Raya, yang mau membatalkan perjanjian kontrak nikah. Dengan mengikatmu selamanya, kau malah tidak mau hanya karena pria itu melarangmu menjadi model. Dan aku tidak bisa bebas dan terkurung di mansion suamimu sendiri. Sahut Alana panjang lebar. Ingat Cleo, banyak wanita di luar sana yang akan bersedia menggantikan tempatmu termasuk aku. Al, Cleo menatap tajam sepupunya. Aku hanya bercanda. Alana tertawa lepas. Oh ya, kau kan sudah disentuh oleh Kenan. Apa kau tidak takut hamil? Potong Cleo. Alana menganggukkan kepalanya. Itu tidak mungkin, jawab Cleo dengan pasti, membuat Alana bingung sampai mengerutkan keningnya. Jangan bilang kau menggunakan alat kontrasepsi, tebak Alana. Kini Cleo yang menganggukkan kepalanya. Iya, 1 hari sebelum nikah, aku udah melakukan suntik KB. Apa? Bekik Alana dengan terkejut. Kau jangan terkejut seperti itu. Bukankah hal yang wajar jika aku melakukan antisipasi terlebih dahulu? Mengingat kami hanya menikah 1 tahun, otomatis aku tidak ingin ada anak di antara kami. Alana menggelengkan kepalanya, menghela napas dengan kasar, mengetahui tindakan yang dilakukan Cleopatra. Hei, kamu kemana? Tanya Alana saat melihat sepupunya beranjak dari sofa. Aku ingin bersiap-siap. Loh, memangnya kamu kemana? Aku ingin shopping. Shopping? Tapi kau bilang takut untuk keluar. Alana bingung dengan perubahan sikap sepupunya. Cleopatra tidak menjawab pertanyaan Alana. Dia hanya tersenyum meninggalkan sepupunya untuk masuk ke dalam kamar. Cleo ingin secepatnya menjalankan rencana yang baru aja terlintas di otaknya, agar bisa keluar jalan-jalan dengan aman tanpa takut dibawa paksa oleh Kenan jika pria itu menemukannya. Dan untuk memuluskan rencananya, ada 2 nama yang harus dihubunginya dengan segera mungkin. Nama itu tidak lain dan tidak bukan Alex, sang ketua tim Delta, dan Baby Arbeto, kakak iparnya. Sementara itu, di tempat yang lainnya, terlebih tepatnya di sebuah ruangan kerja, tanpa seorang pria tampan yang sedang menandatangani sebuah kertas yang ada di atas meja. Bagaimana dengan perkembangannya? Tanya Kenan tanpa menatap asisten pribadinya. Sejauh ini belum ada pergerakan di tempat tersebut. Kenan menutup berkas yang udah ditandatanganinya lalu diberikan pada Bram. Tetap awasi mansion utama. Aku yakin Cleopatra berada di mansion tersebut. Kenan memang sangat yakin wanitanya ada di tempat tersebut. Karena tidak mungkin Cleopatra pulang ke mansion Matteo. Karena jika sampai terjadi, Aga Matteo, terutama ayah mertuanya, pasti udah menghubunginya untuk menanyakan kenapa Cleopatra pergi dari mansionnya. Kenapa kita tidak masuk ke mansion utama dan membawa paksa anak Cleopatra? Tanya Bram, karena dia tahu betul Tuan Kenan sangat mampu untuk melakukan hal tersebut, mengingat tuannya itu tidak takut pada siapapun. Kau tahu betul siapa aku? Jawab Kenan dengan singkat. Ya Tuan. Bram menganggukkan kepalanya. Dia baru sadar tuannya itu tidak akan melakukan sesuatu dengan gegabah, jika tidak dengan keadaan terpaksa. Cleopatra, wanita yang menyukai kebebasan, dia tidak akan bisa bersembunyi lama, jadi kita tinggal tunggu waktu yang tepat. Kenan menyeringai tipis. Dia udah tidak sabar untuk menangkap wanita itu dan akan mengurungnya tanpa ampun. Dan dengan bantuan dikawal langsung oleh Alex dan tim Delta, Cleo keluar dari mansion utama bersama Baby yang udah ada lebih dulu di dalam mobil. Keduanya pergi menuju pusat perbelanjaan terkenal yang ada di Jakarta dengan pengawalan yang sangat ketat. Dan di sepanjang perjalanan, Cleo menceritakan apa yang terjadi kepadanya selama 3 hari ini. Hingga tanpa terasa mobil yang mereka tumpangi akhirnya sampai di tempat yang dituju. Keduanya segera turun dari mobil, memasuki tempat perbelanjaan dengan penuh semangat. Atau yang lebih tepatnya, Cleo yang begitu bersemangat, karena sudah 3 hari ini dirinya mendekam di dalam mansion. Ayolah baby, jalanmu itu lambat sekali.
Cleo dengan kesal menarik kakak iparnya yang berjalan sangat terlelet. Cleo, aku lelah. Baby menghentikan langkahnya menatap kesal pada wanita yang berpakaian serba hitam dari atas sampai bawah yang ada di hadapannya. Dia udah tidak sanggup untuk menemani adik iparnya itu berbelanja, masuk dari satu butik ke butik yang lainnya. Ya ampun baby, baru jalan sebentar aja kau bilang udah lelah. Cleo menggerutu dengan wajah yang kesal. Kau bilang apa? Sebentar? Bekik baby dengan raut wajah tidak percaya. Sudah 1 jam kita berjalan dari butik satu ke butik yang lainnya, dan kau bilang itu sebentar? Ya, karena biasanya juga kita kalau belanja lebih dari 2 jam, dan kau tidak mengeluh sama sekali. Tapi itu kan dulu, kau tidak lihat sekarang aku bawa apa? Baby mengusap perutnya. Cleo menatap perut pencut baby, dan baru tersadar kalau kakak iparnya itu sedang mengandung. Oh ya ampun, aku lupa di dalam perut itu ada keponakanku. Selera Cleo sambil tertawa. Tidak lucu. Baby berdecak dengan bibir yang mengerucut tajam. Sudah kau belanja sendirian aja. Aku akan menunggu di tempat makan yang ada di sekitar sini. No baby, kau harus ikut denganku. Cleo tidak akan membiarkan kakak iparnya jauh dari sisinya, karena kehadiran baby akan sangat berguna jika tiba-tiba saja Kenan datang dan memaksanya untuk kembali ke Mansion Mayer. Tapi aku lelah. Baby tidak mau menuruti keinginan adik iparnya. Lagi pula ada Alex di sini, kau bisa pergi bersamanya? Baby menatap Alex yang sejak tadi hanya diam berdiri di belakang mereka. Cleo pun ikut menatap Alex, lalu kembali menatap kakak iparnya. Tapi bagaimana kalau Kak Kenan datang? Kau tinggal telepon aku aja, dan secepat kilat aku akan datang. Tidak bisa Nona, aku ditugaskan untuk menjaga Anda, bukan menjaga Nona Cleopatra. Alex memberanikan diri menyela pembicaraan kedua majikannya, karena dia tidak ingin ikut bersama adik Tuan Agam yang selalu membuat kepalanya pusing. Hei, kau menolak menjagaku? Cleo menatap tidak suka pada ketua tim Delta. Bukan menolak Nona, hanya saja tugasku. Aku tidak apa-apa, ada pengawal yang lain yang akan menjagaku. Potong Baby dengan cepat, karena tidak mau mendengar perdebatan yang akan membuatnya semakin lama tertahan di tempat tersebut. Tapi Nona, Alex tidak jadi melanjutkan perkataannya saat melihat tatapan tajam dari istri Tuan Agam. Sudahlah, sekarang kau ikut aku. Cleo langsung berjalan setelah berpamitan pada Baby. Dan Alex pun mau tidak mau mengikuti Nona Cleopatra setelah sebelumnya membagi 2 anak buahnya untuk ikut bersama Nona Baby dan sisanya ikut dengannya. Tidak lupa, Alex pun memberikan perintah pada anak buahnya itu untuk menjaga Nona Baby. Karena jika sampai terjadi sesuatu pada wanita itu, bukan hanya Tuan Agam yang akan mengamuk, tapi juga Tuan Boy Arbeto, sang pemimpin tim Delta pun akan marah besar. Setelah puas membeli pakaian dan juga tas bermerek keluaran terbaru, Cleo berhenti di sebuah butik yang menjual pakaian dalam wanita. Dan dengan penuh semangat dia memasuki butik tersebut tanpa mempedulikan ekspresi wajah Alex dan para pengawal yang mengikutinya. Pegang ini, Cleo menyerahkan satu set dalaman berwarna hitam pada Alex. Nona, ini sudah, kau diam aja, aku tidak punya banyak waktu. Cleo sibuk mencari dalaman yang lainnya, membuat Alex terdiam dengan menahan rasa kekesalan saat melihat dalaman wanita yang tertengger di bahunya, apalagi saat melihat sekitarnya, di mana anak buahnya dan para pelayan sedang menahan tawa mereka. Ya Tuhan, bolehkah aku menculik wanita ini dan membuangnya di tengah hutan, agar tidak lagi menyusahkan aku? Ucap Alex namun hanya dalam hati. Warna merah atau warna pink yang menurutmu bagus? Cleo bertanya pada Alex sambil memperlihatkan bra di depan dadanya. Sontak saja membuat Alex dan mungkin semua pria yang ada di butik tersebut menelan salibah mereka dengan susah payah. Karena meskipun Cleopatra memakai pakaian tertutup, tapi tetap saja pakaian itu begitu ketat, sehingga saat bra itu dikenakan di depan dadanya yang berukuran lumayan berisi membuat pikiran kotor mereka bertraveling kemana-mana. Katakan, bagus yang warna apa? Cleo mengulangi pertanyaannya saat melihat Alex yang hanya diam saja. Warna merah, ucap seseorang yang berjalan memasuki butik tersebut. Cleopatra dan orang-orang
yang ada di dalam butik menatap ke sumber suara, di mana terlihat seorang pria tampan berjalan dengan langkah tegap yang diikuti oleh beberapa orang bertubuh kekar di belakangnya. Pria tampan yang mengenakan setelan jas berwarna hitam itu terlihat sangat gagah dan berwibawa. Warna kulit wajahnya yang kontras dengan warna pakaian yang dikenakannya menambah nilai plus tersendiri. Terlebih saat pria tersebut membuka kacamata hitamnya, memperlihatkan mata tajam yang berwarna hazal yang membuat para pelayan wanita meleleh hingga menjerit di dalam hati karena ketampanan pria tersebut. Kenan? Refleks. Cleo bersembunyi di belakang tubuh Alex, meminta perlindungan dari ketua tim Delta itu sambil mengambil ponselnya untuk menghubungi Baby. Tuan Kenan, Alex memberikan hormat, sementara Kenan hanya diam saja. Kedua matanya menatap nyalang pada wanita yang tengah bersembunyi di balik punggung seorang pria. Wanita yang tidak lain dan tidak bukan adalah istrinya yang sudah 3 hari ini bersembunyi. Tuan Alex, bisa kita bicara? Bram memulai pembicaraan, meminta pada pengawal pribadi Nona Cleopatra untuk ikut dengannya. Jangan, ucap Cleo pada Alex, dengan memberanikan diri menatap kepada Kenan. Pada pria yang berstatus sebagai suaminya, yang entah mengapa terlihat semakin tampan dan gagah. Oh, come on Cleo, sadarlah, jangan tergoda dengan ketampanannya yang menyesatkan iman. Cleo bergumam dalam hati pada dirinya sendiri.